Ya, saudara, karena hari ini adalah khotbah, maka kita mulai berdoa dulu ya. Ya Tuhan, tolong kami semua untuk kami bisa mengerti firman-Mu, untuk kami boleh dikasih anugerah untuk memahami pikiran-Mu di dalam Alkitab ini untuk boleh kami hidupi. Terima kasih demi nama Yesus, amin. Nah, khotbah hari ini saya ada di dalam teksnya Matius 16 ayat 13 sampai 17. Nah, saudara bisa buka juga ya di rumah. Nah, saya mungkin saya bacain kepada saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah saudara, teks ini dimulai dari konteks di ayat 12 ke atasnya ya. Itu ketika orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus, dan akhirnya Yesus di ayat kelimanya mengatakan bahwa hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan lain sebagainya. Tapi muridnya nggak mengerti pertamanya. Nah terus dipikir dia nggak bawa roti dan lain sebagainya. Tapi ayat 12-nya ketika itu barulah mereka mengerti, barulah murid-muridnya mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah setelah ada awasan dari Tuhan mengenai orang-orang ajaran orang Farisi dan Saduki, kalau singkatnya gini ya, setelah kita tahu bahwa di sana tuh ada pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat dan lain sebagainya, lalu apa gitu. Nah ini di sini juga mau dikatakan seperti itu ya. Yesus bilang hati-hati terhadap mereka. Nah lalu Yesus mau membawa muridnya untuk memiliki pengenalan akan dia yang benar ya. Nah di ayat 13 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Nah kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah pertama Yesus tiba di daerah itu Filipi, dan dia bertanya pada murid-murid. Nah apa sih murid, saudara? Murid itu adalah orang-orang yang ini di atas ini ayat 13 ini. Orang-orang yang akan ditanyai oleh Yesus. Ini adalah murid ya. Ditanyai oleh Yesus, siapakah anak manusia itu? Nah seluruh hidup kita itu, seluruh pengenalan hidup kita, seluruh gerak hidup kita, seluruh apa yang kita cita-citakan dan lain sebagainya, seluruh apa yang menjadi sukacita dan duka cita kita itu ya ini terletak dari siapakah kita mengenal anak manusia itu. Siapakah kita mengenal anak manusia itu. Nah kalau kita murid, kita akan ditanya oleh Yesus seperti ini. Pertama, siapakah kata orang anak manusia itu. Jadi kita kalau jadi murid ya, kita bukan hanya tahu bahwa oh saya tahu bahwa anak manusia adalah bla 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 bla, bukan, tapi kita juga harus tahu bahwa siapakah kata orang anak manusia itu. Kita jadi harus belajar untuk melihat sekeliling kita. Nah ini yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya ya. Dia coba tanya, menurut kamu kata orang-orang aku siapa sih? Nah dilanjutin di ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah ini jawab murid-muridnya. Murid-muridnya ngerti ya, maksudnya Yesus itu ya ini, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia. Nah tapi sayangnya kalau di sini saya mau explore dikit ya, ngertinya kayaknya ngerti yang positif aja gitu. Kenapa? Kan Yesus juga bukan hanya dibilang ini ya. Yesus misalnya dibilang Beelzebul. Ada di teks ya. Yesus Roh Kudus di situ sih, maksudnya disamakan dengan ini Beelzebul. Nah dari situ kok muridnya nggak bilang ya, Yesus kok juga pernah ngomong ini, kok pernah ngomong. Yesus kan banyak ya di fitnah dan tuduh dan lain sebagainya. Tapi kenapa muridnya di sini positif aja ya? Nah itu satu ya. Jadi kita kalau jadi murid seharusnya tahu, bukan secara naif ya. Tahu, saya nggak bilang murid di sini naif, tapi maksudnya kalau kita sorotin yang baik aja, nah itu seperti kayak naif gitu. Orang dunia tuh banyak yang benci Yesus, Yesus nggak dikira Yohanes Pembaptis yang
wah memberkati kita dan lain sebagainya sebagai apalah nabi dan lain sebagainya. Bukan gitu. Atau seperti Elia yang waduh udah keren banget deh itu. Nggak semua orang tuh nganggap Yesus seperti itu gitu. Ada orang-orang yang nganggap Yesus yaitu pecundang dan lain sebagainya. Para pecundang memang akan menganggap Yesus pecundang. Nah ini kita ini adalah orang-orang yang harus menjawab Yesus karena Yesus menanya kita, karena kita murid, ditanya Yesus, ya kita menjawab. Pertanyaannya apa? Mengenai orang-orang sekeliling itu yang berpendapat mengenai Yesus, anak manusia itu, dan kita harus menjawab itu. Dan di sini jawaban para murid juga oke ya, berarti kan mereka juga udah belajar gitu. Oh iya, Yesus itu pembaptis ini dan lain sebagainya. Dia lihat orang-orang sekeliling dia tuh ya begitu gitu. Nah, di ayat 15-nya Yesus bilang, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Nah, siapakah aku ini? Nah, ini sekarang masuk ke dalam pengenalan pribadi kita, personal kita mengenai Yesus. Yesus pertama ya saudara, Yesus itu di ayat 14-nya kita bisa bahas juga. Yesus itu bukan orang yang apa mentang-mentang gitu, mentang-mentang dia adalah Tuhan terus dia kayak saya nggak peduli apa kata orang, pokoknya saya Tuhan gitu. Nah saya juga nggak pernah bilang bahwa Yesus itu peduliin kata orang sampai di akhirnya baper dan lain sebagainya. Masa kata orang saya cuma Yohanes Pembaptis sih, masa cuma Elia, saya kan Yesus gitu, aduh gimana nih, galau nih. Nah itu mungkin kita ya saudara dan saya yang kalau kita difitnah lebih rendah kita galau, tapi kalau kita disalah mengerti, wah dia lebih hebat ternyata, dari kita disalah mengerti padahal kita nggak sehebat itu, kita dibilang hebat, ya ini diem aja pura-pura nggak tahu gitu. Tapi kalau seandainya kita disalah mengerti, wah udah habis deh ngomongnya, lu nggak tahu apa siapa gua. Ya, iya benar, emang dia nggak tahu siapa lu. Betul kata seorang pendeta, emang betul itu, emang dia nggak tahu siapa lu. Nah ini bukan ya, Yesus nggak lagi nanya ke murid-muridnya terus ngomong kayak gitu ya. Aduh siapa sih kata orang-orang mengenai gua gitu. Nah ini orang-orang narsis ya, zaman sekarang banyak orang-orang narsis yang ya pengennya gitu dianggap lebih dan lain sebagainya, dikenal orang tuh secara baik dan lain sebagainya. Tapi enggak, Yesus di sini bertanya ini bukan untuk pribadinya yang galau, yang lagi galau, atau saudara juga ini ya yang lagi galau, bapak ibu misalnya, atau saudara yang nonton misalnya, aduh saya kalau misalnya perempuan misalnya, aduh saya nggak cantik lagi dan lain sebagainya, terus tanya orang, saya masih cantik gak sih, ayo dong puji saya dong, tolong dong, ayo puji saya perlu pujian nih. Aduh itu kan kasihan banget hidup kayak gitu ya. Nah ini Yesus tuh nggak begitu. Yesus tuh lagi tanya murid-muridnya supaya murid-muridnya ngerti siapa sih orang kenal aku tuh siapa sih gitu. Kamu coba cek dong, kamu jangan ya mengatakan bahwa saya adalah guru kamu, coba cek gitu. Nah ini kita juga, kehidupan kita harus seperti ini ya, kita harus cek, harus belajar gitu dari sekeliling kita gitu mengenai ya apa kata Yesus, apa kata orang itu mengenai Yesus gitu dan sebagainya, dan dari situ kita bisa berespon. Nah tadi saya sudah bilang Yesus bukan orang yang narsis, Yesus bukan orang yang galau. Yesus nanya ini untuk kepentingan muridnya supaya muridnya tahu, supaya muridnya belajar. Nah lalu setelah muridnya belajar mengenai sekelilingnya, pandangan sekelilingnya tentang Yesus, sekarang Yesus tanya secara pribadi kepada mereka. Lalu Yesus bertanya pada mereka, apa katamu? Siapakah aku ini? Nah ini kita adalah orang-orang yang pasti akan ditanya seperti ini ya. Bukan hanya kita, tapi orang-orang yang, nah ini saya meluas ya, orang-orang yang juga akan binasa juga akan ditanya seperti ini. Tanda kutip ya, ditanyanya bukan berarti diinjili juga bisa juga. Orang yang binasa kan menolak Injil ya, atau mengabaikan Injil dan lain sebagainya bisa ya. Tapi ini adalah seluruh pertanyaan hidup manusia. Saudara boleh nggak kenal diri saudara, tapi saudara, ini secara retorika saya ngomongnya, saudara boleh nggak kenal saya siapa ya. Ada orang nggak ngerti dirinya ya, dia siapa gitu, dia kayak aduh kok gue begini amat ya. Banyak kayak orang kayak gitu galau mengenai dirinya. Tapi saudara harus tetap menjawab siapakah Yesus, sekalipun saudara tidak kenal diri saudara sendiri. Nah ini makanya ya menjadi perdebatan kadang-kadang di dalam teologi ya. Kalau orang itu amnesia gitu, misalnya orang amnesia ya,
apa dia masih ingat Tuhan ya gitu. Nah, ini jadi perdebatan ya, ada orang-orang yang ngotot banget, nggak bisa, manusia itu pasti selalu ingat Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu-gitulah. Karena Tuhan yang menerangi dia dan lain sebagainya. Bukan dia mencari Tuhan, ya apa dia pakai ayat-ayat andalan. Nah, tapi ada yang bilang enggak lah. Manusia ingat dirinya aja enggak, apalagi ingat Tuhan gitu. Ini jadi perdebatan lah. Kita nggak usah masuk perdebatan itu ya. Tapi kita masuk ke dalam pergumulan ini ya. Bukan perdebatan itu, tapi pergumulan ini ya. Lalu Yesus bertanya, apa katamu, siapakah aku ini? Saudara pikirkan ya, selama ini saudara tuh mengerti Yesus itu siapa gitu. Gampang aja lah, ngerti Yesus mah ya Tuhan gitu. Dari dulu juga saya tahu, saya orang Kristen kok gitu. Iya, persoalannya kita lanjutin di ayat 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, mungkin saudara pikir ya, maksudnya saya tahu jawabannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, saya tahu kok. Nah, Simon Petrus juga tahu waktu itu gitu, sama seperti saudara katanya tahu gitu. Dan Simon Petrus beneran tahu. Kita perlu dicurigai, tapi Simon Petrus enggak, karena Simon Petrus dapat konfirmasi dari Tuhan. Pas Petrus jawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat, engkau adalah sang Mesias itu anak Allah yang hidup. Yesus bilang di ayat 17-nya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, saudara lihat ya. Ya, ini ayat 16 ini kan saudara bisa di sini juga banyak yang tafsir bahwa ada yang bilang bahwa Petrus itu sebenarnya mewakili murid-muridnya gitu. Atau tafsiran yang lain enggak, ini pribadi Yesus, pribadi Simon Petrus kok gitu. Ya kita lebih aman emang tafsirin bahwa ini yang ngomong Simon Petrus aja, nggak mewakili murid-muridnya. Atau juga kalau mau mewakili murid-muridnya boleh juga, tapi dalam tahap tertentu ya. Yang penting tuh di ayat 17 ya, ketika Yesus katakan bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah di sini saudara, orang itu kalau mengenal Yesus, dia itu ya ini seperti yang Yesus katakan, berbahagia. Berbahagia itu orang kalau kenal Yesus, kenalnya itu dinyatakan oleh Bapa yang di surga, bukan kenal-kenal sendiri. Saya mau kenal Yesus, saya daftar dong, saya mau kenal Yesus gitu. Mungkin saudara agak salah mengerti ya ketika saya mau kenal Yesus, saya daftar gitu. Enggak ya. Berbahagia itu ketika yang tadi saya bilang, saudara mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, dan itu mengatakannya itu dinyatakan kepada kita oleh Bapa di surga. Tapi orang paling menyedihkan itu adalah orang yang mengatakan Yesus adalah Mesias, tanda kutip. Ada kita katakan bahwa gak pernah ada orang bisa mengatakan Yesus adalah juru selamat atau ininya Tuhannya kalau gak dianugerahkan oleh Roh Kudus. Tapi tanda kutip ada orang-orang Kristen yang KTP dan lain sebagainya, itu bisa mengatakan, bisa ke gereja, bisa dan lain sebagainya, meskipun literally nggak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia bisa mengatakan bahwa Kristen adalah agamanya dan lain sebagainya, atau bisa juga gitu mengatakan Yesus adalah Tuhannya dan juru selamatnya, tapi versi dia gitu, Tuhannya dan juru selamat. Orang mungkin bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya, tapi versi dia ya, bukan versi Alkitab. Itu juga bukan versi yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Nah itu adalah orang-orang yang paling malang, kebalikan daripada orang-orang yang paling berbahagia di sini. Kebahagiaan sejati itu apa sih saudara? Kebahagiaan sejati adalah ketika kita ya ini bisa bicaranya yang dikatakan oleh Bapa di surga, yang dinyatakan oleh Bapa di surga. Berbahagia sejati itu dalam hidup kita ya saudara. Kalau hidup kita itu ya ini bisa mengatakan apa yang Bapa katakan, bisa mencerminkan apa yang sedang Bapa nyatakan kepada kita. Nah ini namanya kebahagiaan yang sejati. Tapi kebahagiaan yang semu, kemalangan yang sejati itu ketika orang bicara-bicara sendiri tapi gak ada penyataan Tuhan. Orang bicara-bicara sendiri bahkan di dalam kekristenan yang baik-baik sekalipun, yang gak ada pernyataan Tuhan ya. Saudara bisa lihat ya di ayat 14 misalnya tadi. Orang tuh kenal Yesus tuh gak ya
maksudnya kata-kata murid ini, ya Yohanes Pembaptis nggak jelek-jelek amat gitu, tapi orang kalau nggak dinyatakan ya oleh Allah gitu, dia mau nilai Yesus sehebat apapun, sebaik apapun, ya itu bukan pernyataan Allah pertama. Dan kedua, mereka bukan orang yang berbahagia. Kita 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 bisa lihat ya, orang berbahagia itu adalah orang yang dinyatakan Bapa di sorga. Orang yang mengenal Yesus secara paling baik sekalipun kalau nggak pernah dinyatakan, cara paling baik ukuran dunia, cara paling baik mendekati Yesus, nah kita nggak bisa ini ya mendekati apa ada ini sih, maksudnya kita mau diskusi mengenai Yesus yang sejati dan lain sebagainya. Misalnya kata Immanuel kan yang agak-agak sedikit berbau agnostik, tapi sebenarnya nggak sebenarnya kalau kita pelajari lagi bukan ke arah sana juga gitu, coba dia real banget ngomongnya sebenarnya gitu. Ya kita nggak pernah bisa mendekati Tuhan yang sesungguhnya, sebab apa, Tuhan yang sesungguhnya itu yang nggak bisa dikenal sampai sebegitunya gitu. Kalau lu sebegitunya kenal ya namanya itu bukan Tuhan dan sebagainya. Lagi pula pengenalan kita akan Tuhan juga kan dinyatakan oleh Tuhan, bukan kita yang menghampiri dia. Si Manuel kan sebenarnya di sini reform banget ya. Kalau mau ini reform lebih reform daripada orang reform kadang-kadang gitu. Enggak, tapi kalau kata Calvin ya, saya lagi terjemahin ini Katekismus Jenewa. Kata Calvin, enggak sih, pengenalan kita akan Tuhan yang dinyatakan Tuhan itu, kata Calvin, cukup, dan itu kita boleh bersyukur gitu. Nah, saya dengar khotbah Bapak Billy kemarin ya, maksudnya bagus ya, orang katanya bersyukur itu bukan jangan diremehkan ya saudara, bersyukur itu jangan dihina. Bersyukur yang sejati itu ya ini menghasilkan pertobatan. Dia lagi khotbah ya, saudara nonton lah khotbahnya di ini Katekismus Heidelberg dia. Nah ini ya, orang yang berbahagia, orang yang ya kebalikan orang yang berbahagia, orang yang malang ya, orang paling miskin, orang menderita dan lain sebagainya. Nah, penderitaan hidup ini tuh nggak pernah ini ya dinyatakan per se miskin kaya dan lain sebagainya. Enggak. Penderitaan hidup ini tuh apakah hidup kita tuh ya ini menyatakan yang dinyatakan Bapa atau bukan gitu. Nah ini hidup yang sungguh berbahagia. Nah Katekismus Heidelberg ya, ada bilang Martin Heidegger saya agak salah. Katekismus Heidelberg ada bilang mengatakan bahwa ini apa sih yang paling membuat orang paling menderita dalam hidup ini? Saudara lihat ya, saudara pikirin apa yang membuat kita paling, pokoknya kalau hari ini hilang itu kita sengsara banget deh. Atau kita memang lagi galau, misalnya lagi galau, aduh saya sengsara banget, saya nggak punya ini, sengsara banget. Nah kata Yesus Heidelberg itu, itulah kebahagiaan sejati saudara. Nah saudara, dibalik kebalikannya itu, saudara kalau mau ngerti sebenarnya kebahagiaan sejati saya apa sih selama ini, apakah Tuhan ataukah bukan Tuhan, ataukah diri saya, ataukah harta saya, ataukah siapalah, mama saya, keluarga saya, misalnya istri saya atau siapa, atau anak saya. Saudara pikirin deh, yang paling, atau bukan hanya pikirin, kadang-kadang kita memang lagi menderita. Saudara dari menderita itu, saudara bisa tahu selama ini kebahagiaan saya kadang-kadang bukan Tuhan, atau seringkali memang bukan Tuhan, atau kebanyakan bukan Tuhan ya. Kebanyakan bukan yang dinyatakan Bapa di sorga. Kadang-kadang kita ya maksudnya lebih senang bicara gitu. Bicara yang tidak dinyatakan oleh Bapa, dan kita anggap kita tuh berbahagia karena bisa ngomong apa aja. Zaman postmodern apalagi, ngomong apa aja asal ini kebenaran bagiku, itu kebenaran bagimu, jangan acak-acak kebenaranku dan lain sebagainya. Oh ya, itu hanya tepat bagi konteksmu dan lain sebagainya. Calvin tepatnya di abad ke-16. Ini saya sarkas ya. Saudara jangan tuduh saya ini katain Calvin, bukan. Oh Calvin adanya di abad 16, abad 16 17. Ya, 18 masih boleh lah. Setelah masa 2020 masih pakai Calvin. Itu zaman posmo saudara. Zaman yang apa ya? Ada baiknya gitu, ada baiknya, tapi juga ada jahatnya gitu, ada buruknya gitu. Memang kalau siapa saya lupa ini ya, misalnya filsuf saya lupa namanya,
Heidegger ya, Martin Heidegger kalau nggak salah Heidegger. Kalau kata kayak filsuf Heidegger gitu maksudnya, itu ada epoke gitu, itu bagus ya maksudnya. Kita 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 sebenarnya kayak menahan pendapat kita gitu dan lihat pendapat lainnya. Ini kebalikan yang dari tadi sih, yang tadi saya ngomong gitu. Zaman posmo juga ada epoke, kita menahan, kita nggak bilang ini kebenaran saya yang paling seutuhnya, yang paling membuat semua orang dunia harus percaya ini, enggak gitu. Kita cukup rendah hati mengatakan bahwa enggak, ini kebenaran bagiku saja, nanti bagimu ada gitu. Nah itu ada epoke, dan saya harus belajar darimu. Itu epoke, ada menahan diri untuk mengatakan bahwa saya kebenaran absolut dan lain sebagainya. Itu ada baiknya ya, zaman posmo itu ada baiknya. Tapi masalahnya gitu. Atau kita bisa bilang ini bukan zaman posmo lagi, ini udah zaman after posmo gitu, postmodern gitu, udah setelah posmo ya mungkin ya. Nah kita ini ya, kalau kayak gitu maksudnya kita bilang kita relatif gitu. Tapi saudara kalau bilang saudara relatif, saudara nggak boleh paksa orang sebagai relatif dong gitu. Ini salah ya saudara. Saudara boleh ngaku relatif dan itu versi humble saudara, oke, gitu kita terima. Tapi saudara nggak boleh merelatifkan orang gitu. Atau bahkan merelatifkan Yesus gitu maksudnya. Yesus, ada orang-orang ya maksudnya liberal itu ya percaya ya Alkitab mah ya bukan ini banget lah gitu. Orang liberal yang goblok maksudnya, bukan orang liberal. Ada orang liberal yang pintar, ini orang liberal yang goblok banget gitu maksudnya. Ya Alkitab mah ya satu buku aja lah, yang lain ada buku yang lain, ada buku misalnya buku ya inilah gitu. Buku John Calvin juga kita bisa baca dan lain sebagainya. Dia jadi menyamaratakan Alkitab dengan buku-buku itu ya. Maksudnya ini orang liberal yang goblok ya, sekali lagi ya. Bukan orang liberal yang agak cerdas ya. Agak cerdas nggak begini ya cara berpikirnya. Nah ini ya. Makanya kita zaman posmo ini orang-orang yang merelatifkan diri, dan tapi sayangnya merelatifkan orang gitu. Saudara boleh merelatifkan diri tapi jangan merelatifkan orang gitu. Nah kita boleh waspada seperti yang Heidegger bilang ya, maksudnya kita harus ada epoke gitu, menahan diri untuk mengatakan bahwa saya absolut gitu, saya adalah yang paling benar gitu. Ya kita boleh menahan diri untuk rendah hati mengatakan itu, dan kita nggak boleh merelatifkan orang lain dan merelatifkan Alkitab bahkan gitu. Kita harus katakan Alkitab itu absolut benar gitu. Atau merelatifkan orang lain ya boleh juga kadang-kadang, tapi setelah kita cek Alkitab gitu, setelah kita lihat yang absolut ini gitu, yang absolut ini ada gitu. Bukan kata Immanuel kan nggak ada yang absolut itu ada gitu. Kata Calvin ada, makanya kita harus bersyukur. Bersyukur itu jangan diremehkan saudara. Nah kita bersyukur, dari sini kita dikatakan bahwa berbahagia orang yang mendapat pernyataan Allah ya. Mendapat bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Berbahagia orang-orang yang mulutnya, pembicaraannya, tulisannya di sosmed atau di WhatsApp atau apapun itu ya, ini saya luasin ya ini kan konsepnya keselamatan nih. Cuma saya luasin kepada kehidupan sehari-hari kita. Berbahagialah orang-orang yang itu melakukan itu karena pernyataan Bapa di surga. Nah sebaliknya orang-orang yang paling malang, paling celaka, yang paling tidak berbahagia adalah orang-orang yang nulis sendiri, ngomong sendiri, WA sendiri, baca buku sendiri, baca Alkitab sendiri, nggak pernah dinyatakan oleh Bapa di surga. Itu adalah orang-orang yang paling malang, orang-orang yang paling celaka saudara. Kiranya itu saja saudara kita bisa bertumbuh untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu ya saudara. Nah, saudara bisa baca lagi teks ini ya. Kiranya ini memberkati saudara teks-teks ini. Saya akan beberapa video atau sering juga video saya akan khotbah seperti ini supaya kita tahu khotbah yang eksposisi, yang saya bukan masuk eksposisi yang rumit, enggak, saya juga enggak seperti itu ya. Maksudnya bukan saya enggak mau, saya juga enggak lagi pamer eksposisi. Kita bikin sulit nih bahasa Yunaninya ini dan lain sebagainya. Saudara kalau bisa nonton video sebelum ini ya, kalau nggak salah saya juga udah ada bahas ya, maksudnya orang-orang yang pakai bahasa Yunani tuh banyak salahnya lagi gitu. Saudara jangan ini ya terpukau dengan orang yang pakai bahasa Yunani. Bahasa Yunani sekarang ada di aplikasi saudara, gampang banget kok ngeceknya saudara ya. Tapi kita pakai eksposisi yang ya sederhana, tapi ya ayat per ayat ini kita bisa bahas, kita bisa ngerti. Kiranya ini bisa memberkati saudara. Dan kalau saudara pengkhotbah ya, saudara belajar coba khotbah teks-teks ini aja. Dan saudara jangan takut bahwa
saya nggak ada aktualisasi diri. Dan itu bukan, jangan takut, dan memang kita ini ya saudara, maksudnya khotbah itu bukan aktualisasi diri saudara. Khotbah itu ya kita sampaikan teks Alkitab gitu. Meskipun kata-kata kita terbatas, kita kayak orang gagap dan lain sebagainya, karena kita mau coba ngomong di Alkitab, bukan ngomong halo saudara dan sebagainya gitu, yang yang hebat-hebat itu retorikanya tapi kosong isinya gitu. Ya saudara, kita lebih bersyukur, kita lebih, nah ini termasuk salah satu aplikasinya saudara, orang-orang yang berbahagia, salah satunya khotbah yang dinyatakan Bapa di surga. Apa sih? Simple aja saudara, orang khotbah kalau dinyatakan Bapa di surga, dia khotbah dari Alkitab saudara. Ini bukan orang ngomong, bukan asal ngomong, iya saya juga percaya Alkitab, iya saya juga khotbah dari Alkitab, tapi kenyataannya nothing ya saudara. Enggak, ini beneran orang khotbah dari Alkitab. Dan jangan ngomong yang di luar dari Alkitab ini tidak dinyatakan. Jangan ngomong yang tidak dinyatakan Bapa. Ya, kita berdoa ya saudara. Semoga ini memberkati saudara. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar mengenai kebahagiaan sejati. Bagaimana Bapa menyatakan kepada kami semua. Untuk kami berbicara, untuk kami menulis, untuk kami meresponi orang lain, untuk kami baca Alkitab, untuk kami sampaikan Alkitab, dan banyak hal yang kami, atau semua hal bahkan harus kami lakukan atas pernyataan Bapa, bukan atas kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pendengar, berkati mereka semua untuk bisa jadi orang-orang yang mau dinyatakan oleh Bapa, untuk tidak asal-asalan dalam hidup, untuk bisa khotbah sesuai dengan Alkitab, sesuai yang dinyatakan oleh Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau selalu berkati hidup kami ini, untuk kami bisa lebih mendekat kepada Engkau dan bisa membicarakan apa yang dinyatakan oleh Bapa, dan kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Kira Tuhan tempelkan ini pada hati kami, untuk kami sadar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika Bapa menyatakannya kepada kami. Demi nama Yesus, amin.